sebelum masuk kelas kita periksa kerapian. Ayo Rifki, siapkan dulu teman-temannya. Siap. Oke, bersih. Akan masuk Rifki. Iya. Minum. Oke. Hamsa. Iya, bisa. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Ibu. Semangat pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa. Berdoa pakainya. Nih. Oke, pakai nyanyian. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku jadi jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadikan rumah. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadi menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadi kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rosa. Kemana Rosa? Izin. Kenapa? Oke, ayahnya sakit. Rara kemana Rara? Nggak tahu ya? Oke, selebihnya hadir? Hadir, baiklah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan semangat nasionalisme anak-anak ibu, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia. Nah, sebelumnya anak-anak ibu silakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
dengan aturan? Aturan itu bukan. Angkat tangan dulu ya. Oke, Diska silakan. Aturan itu pelaksanaan yang dilaksanakan. Aturan itu yang harus kita laksanakan. Oke, berarti aturan itu dibuat untuk kita laksanakan. Nah, sekarang siapa yang tahu kira-kira apa akibat yang akan ditimbulkan jika aturan yang ada tidak dilaksanakan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Rifki silakan. Kena hukum. Bisa jadi kena hukuman atau sanksi jika ada aturan yang tidak kita taati. Kemudian apa lagi akibatnya? Hidup jadi tertib, jadi teratur tidak? Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari lebih jauh atau lebih dalam tentang norma dan aturan. Nah, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik menganalisis aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Sekarang ibu tanya, lingkungan sekitar anak-anak ibu di mana saja? Di rumah. Oke, di rumah, Di sekolah. di sekolah. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menguraikan berbagai jenis aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat dari melaksanakan aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Baik, berarti pada hari ini kita akan mempelajari tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Sebelumnya, mari bersama-sama kita amati video berikut ini ya. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat Sumber Belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. Sanksi pelanggarannya berupa perasaan pada diri sendiri yang merasa bersalah, malu, atau menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Contohnya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sanksi pelanggarannya berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas. Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Nah, sebelum lanjut, itu tadi video sekilas tentang norma. Ada berapa macam norma tadi? Oke, ada 4. Apa saja? Norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Itu tadi tentang norma. Sekarang
dilakukan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah adalah aturan yang ada di rumah dan harus dipatuhi dan dilaksanakan anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Sedangkan aturan di sekolah adalah aturan yang ada di sekolah yang wajib dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik guru maupun siswa. Nah, ini ada contoh-contoh aturan di rumah. Sebelum berangkat sekolah, seorang siswa atau seorang anak wajib sarapan atau makan terlebih dahulu. Makan membuat tubuh sehat. Ambillah makan secukupnya. Habiskan makanan yang diambil, kemudian cucilah piring, sendok, dan gelas setelah digunakan. Tentunya pagi ini anak-anak sudah sarapan semua ya. Nah, aturan di rumah yang kedua adalah pamit sebelum keluar rumah. Ini contoh anak sedang berpamitan kepada ayah ibunya ketika akan berangkat sekolah. Tujuan berpamitan agar orang tua menjadi tahu kemana kamu pergi, sekaligus mendoakan keadaan agar mendapatkan keselamatan selama di luar rumah. Nah, kemudian sepulang sekolah, seorang anak ketika masuk rumah sebaiknya melepas sepatu, kemudian meletakkan sepatunya di rak sepatu yang tersedia supaya rumah selalu rapi. Nah, selanjutnya aturan di rumah lainnya adalah membantu ibu sebagai pemasak agar meringankan pekerjaan orang tua. Kalian bisa membantu ibu semampu kalian seperti menyapu, lap piring, mencuci bola, membantu ayah membersihkan sepeda motor, dan sebagainya. Sehingga orang tua merasa terbantu. Itu adalah kewajiban kalian, aturan selama di rumah. Sekarang kita belajar tentang aturan di sekolah. Nah, ini contohnya adalah aturan di sekolah. Pertama adalah kesepakatan waktu. Datanglah sebelum masuk sekolah lebih dulu. Di sini tidak ada berani barang yang silahkan mencuci tangan dan ucap salam. Aturan kedua yaitu di sekolah. Nah, jadi mulai berpakaian dari Sabtu tentunya memakai seragam merah putih. Hari Senin anak-anak wajib menggunakan kalung dan bersiap untuk upacara. Sedangkan di hari lain bisa memakai jas olahraga, seragam hitam, dan jubah basah. Selanjutnya, menjaga ketertiban, contohnya mengikuti upacara dengan berbaris dengan rapi. Seperti pada gambar, ya, mengikuti upacara dengan baik. Kemudian, ada juga ketertiban saat masuk kelas, yaitu berbaris dan masuk satu persatu. Jika aturan dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Aturan sekolah berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru. Perhatikan saat guru menjelaskan pembelajaran. Agar berbagi, bertanyalah pada guru jika belum mengerti. Sehingga kamu akan mendapatkan pemahaman dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang belum tahu, maka menjadi tahu. Ada 5 poin yang penting, ya, aturan yang disertai aturan di sekolah, yaitu selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, bersikap ramah, sopan dan beriman, serta berdoa yang baik. Lemah adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang
rapi dan berdiri. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Oke, hari ini kita akan belajar sambil bermain. Pernah main monopoli? Pernah. Permainan apa namanya? Ular tangga. Oke, ular tangga. Biasanya ada apa itu namanya? Dadu. Ada dadu yang harus dilempar. Nah, hari ini ibu punya namanya monopoli aturan. Nah, permainannya sama seperti kalian memainkan ular tangga. Nanti kalian diminta untuk melemparkan dadu secara bebas. Kemudian dilihat permukaan berapa yang dapat. Hitung. Nah, bisa kan? Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil media materi dan LKPD. Sudah dapat semua materi ajar, LKPD dan media monopoli aturannya sudah dapat? Oke. Nah, nanti kalau ada yang belum kira-kira masih ragu, silakan buka lagi materi ajarnya ya. Sekarang kalian buka LKPD. Coba baca. Oke. Tahap pertama. Tahap pertama, peserta didik meletakkan anak dadu pada posisi start. Mana anak dadunya tadi? Oke, letakkan. Nah, pintar. Kemudian apa lagi? Peserta didik melemparkan dadu secara bebas. Oke, lemparkan. Nah, kemudian apa lagi? Baca. Peserta didik mengamati pada permukaan angka berapa dadu yang muncul. Permukaan berapa ini? 3. Ya, kemudian apa lagi? Peserta didik menjalankan anak dadu sesuai dengan angka yang muncul pada dadu tersebut. Nah, 3 tadi. Maju. 2, 3. Nah, kemudian baca perintahnya apa? Peserta didik menganalisis perintah yang didapat dari anak dadu. Nah, perintahnya apa? Ini kan ada perintah nih. Nih, tadi posisinya 3 kan? Ada perintah. Baca perintah. Di atas merupakan jenis aturan. Di mana aturan ini? Nah, jawab. Tulis pada LKPD. Tulis di sini. Kemudian apalagi perintah yang kedua? Tulis lagi ya. Bisa? Ayo, lakukan. Baca dulu. 1. Tahap pertama, peserta didik meletakkan anak dadu pada posisi start. Oke, sudah pada posisi start. Kemudian, Peserta didik melemparkan dadu secara bebas. nah, lemparkan dulu dadunya. Nah, terus Peserta didik mengamati pada permukaan angka berapa dadu yang muncul. permukaan berapa ini? 4. Terus apa lagi? Peserta didik menjalankan anak dadu sesuai dengan angka yang muncul pada dadu tersebut. Jalankan anak dadu. Ini angka berapa? 4. Jalankan sampai 4 kali berarti 1. Oke. Kemudian apa lagi perintahnya Diska? Peserta didik menganalisis perintah yang didapat dari anak dadu. Nah, menganalisis. Kemudian apa lagi? Peserta didik menuliskan hasil analisis. Nah, ini pada gambar ini ada perintah. Silakan baca perintahnya apa?
Gambar di atas merupakan jenis aturan Aturan yang ada di mana pada gambar ini kira-kira? Nah, tuliskan. Kemudian tuliskan dulu. Ya, 1 di rumah gitu. Yang kedua apa? Apa manfaat dari melakukan hal ini? Tuliskan pada sini. Kemudian ingat, ini dari posisi 4. Nanti untuk tahap kedua kalian lempar lagi dadunya, lempar lagi, jalankan lagi. Paham? Sampai percobaan ketiga. Oke, ayo berdiskusi bersama temannya. Kira-kira manfaat apa yang dapat ditimbulkan dari melakukan kegiatan yang ada pada gambar ini? Oke? Bagaimana? Kelompok 3? Nah, baca dulu perintahnya. tahap pertama ketika diletakkan anak baru pada posisi start. Oke, sudah pada posisi start. Kemudian lemparkan dulu dadunya. Ya, kemudian permukaan berapa nih? 5. Kemudian apa lagi? Nah, jalankan dulu anak dadunya. 5 tadi itu. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian apa lagi perintahnya? Nah, apa perintah yang didapat? Dan nanti dibaca. Kemudian apa lagi? Nah, ini perintah pertama apa? Besar dikit suaranya. Baca Ririn. Aturan di mana ini kira-kira? Nah, tulis jawaban aturan di sekolah. Kemudian apa lagi? Nah, manfaatnya apa kira-kira ini lagi ngapain pada gambar ini? Belajar. Nah, kemudian apa manfaatnya ya? Paham? Ya, ya kan? Begitu dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi. Lempar lagi dan tadi ini sekarang sudah di posisi yang ketiga. Lempar lagi. Nah, analisis lagi apa bersama temannya? Ayo. Peserta diminta menganalisis perintah yang didapat dari anak dan Apa perintahnya? gambar di atas merupakan jenis aturan di Nah, kemudian apa lagi? apa manfaat dari gambar tersebut? Nah, manfaatnya apa? Pekerjaan jadi ringan. Nah, nanti begitu untuk yang ketiga ya. Lempar lagi, kemudian jalankan lagi anak dadunya sesuai dengan permukaan berapa yang muncul. Iya, sampai 3. Ini nanti bahan diskusi lagi bersama teman kelompok untuk menjawab ini ya. Tadi perintahnya ini dapat ada dari ini ya. Apa akibatnya? Nah, yang melanggar aturan yang ada di rumah apa akibatnya? Kalau kamu yang nah, terlambat. Nah, tuliskan. Apa yang manfaatnya? Tulis di sini. Manfaat dari belajar.
Baca di mana? Yang Aturan yang ada di mana nih? Tulis. Apa manfaat melakukan hal ini? Ayo, apa manfaatnya? Nah, bisa? Ayo. Sudah percobaan yang berapa? Kan? Apa lagi dari sini? Nah, ayo jalan ya. Permukaan berapa yang muncul? Oke, jalankan anak dadinya nih. Nah, analisis lagi perintahnya apa ya? Ini baca. gambar di atas merupakan jenis aturan di rumah. Coba lihat di rumah. Di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Nah, di sekolah. Ini ngapain? Semuanya ngapain? Lagi nyala ibu. Lagi nyala ibu. Apa manfaatnya? Ya, bisa ya. Nah, sudah. Nah, lanjutkan ke bahan diskusi. Ayo, sama. Aturan apa bukan? Aturan. Ya, jawab. Aturan yang ada di mana? Kalau tuliskan. Baca lagi. Untuk apa? Apa akibat jika melanggar aturan ini? Dihukum. Siapa yang menghukum? Nah, dihukum oleh ini diskusi bersama teman-temannya. Perhatikan gambar 1, gambar aturan atau bukan? Aturan, tulis, berarti iya. Kemudian yang kedua, aturan yang ada di mana ini? Ini ketiga, apa? Baca dulu perintahnya. Gambar di sekolah, tulis. Aturan pada gambar 1 ini apa dia? Tidur. Pukul berapa ini? Pukul 8 malam. Berarti dia tidur tidak malam ya, tepat waktu. Apa manfaatnya? Kalau tidurnya tidak terlalu malam. Nah, ya, tuliskan.
terakhir jawab juga ya. Sudah di sana? Oke, sudah. Aturan yang ada di mana nih? Nah, tuliskan. Ini aturannya ngapain ya? Tidur pukul 8 malam, berarti tidurnya tidak larut malam kan? Apa manfaatnya? Nanti bangunnya bisa. Sudah? Sudah. Presentasi
Ibu nilai. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah kedua gambar tersebut merupakan contoh dalam aturan? Jawab iya. Termasuk jenis aturan di manakah hal yang ditunjukkan pada gambar satu? Jawab di rumah. Termasuk jenis aturan di manakah hal yang ditunjukkan pada gambar? Jawab di sekolah. Menurutmu apa manfaat jika mematuhi aturan pada gambar satu? Jawab tidak terlambat ke sekolah. Menurutmu apa manfaat jika mematuhi aturan pada gambar 2? Jawab agar kelas bersih. Sekian yang kami dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan tidak terhadap jawabannya? Sudah? Ya, apa? Sudah benar? Sudah. Oke, sekarang terakhir rolnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami. Apakah kedua gambar tersebut merupakan contoh dari aturan? Jawab iya. Termasuk jenis aturan di manakah hal yang ditunjukkan pada gambar satu? Jawab di rumah. Termasuk jenis aturan di manakah hal yang ditunjukkan pada gambar 2? Jawab di sekolah. Menurutmu apa manfaat jika mematuhi aturan pada gambar? Bisa pergi ke sekolah dengan pagi. Menurutmu apa manfaat jika mematuhi aturan pada gambar 2? Jawab bisa belajar dengan nyaman. Bisa belajar dengan nyaman. Oke, bagaimana kelompok lain? Jawaban dari kelompok 3. Sudah? Sudah. Sudah benar belum? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak ibu sudah melakukan diskusi kelompok, bermain apa namanya tadi? Bermain dadu atau bermain monopoli aturan. Nah, di mana saja aturan yang kita pelajari hari ini? Ada aturan yang ada di rumah. Ada aturan yang ada di rumah, kemudian ada aturan yang ada
aturan yang ada di. Nah, tidur tepat waktu termasuk aturan yang ada di mana? Di rumah. Apa manfaatnya? Biar bisa bangun pagi, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah. Jika kalian tidur terlalu malam, apa yang terjadi? Terlambat datang ke sekolah. Jika datang terlambat, kemudian apa? Kena hukuman. Belajarnya fokus tidak? Belajar pun jadi tidak fokus. Kemudian aturan yang ada di sekolah, apa saja contohnya? Membersihkan kelas. Apa manfaat membersihkan kelas? Kelas jadi bersih. Jika kelas jadi bersih, apa yang kalian rasakan? Nyaman dan tenang. Apalagi aturan yang ada di sekolah? Menghormati guru. Apa manfaatnya jika hormat pada guru? Biar dapat pahala. Kemudian ilmu yang diberikan oleh guru bisa masuk ke otak atau bisa diserap oleh anak-anak itu semua. Apalagi aturan yang ada di sekolah selanjutnya? Berpakaian rapi. Nah, sekarang ibu tanya, manfaat dari mematuhi aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah itu apa? Wajib. Manfaatnya apa? Hidup kalian menjadi lebih tertib. Jika aturan itu dilaksanakan, maka hidup akan tertib. Nah, jika aturan itu dilanggar, tentu akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah paham belum tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah? Sudah. Jika sudah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak ibu terhadap materi. Tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah bermain monopoli aturan, bekerja bersama kelompok kan tadi? Nah, untuk sekarang kalian bekerja secara mandiri, tidak boleh bekerja sama. Jangan lupa tuliskan nama untuk menjawab soal evaluasi yang telah ibu berikan. Ya, buat nama. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu ya.
Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Oke, silakan dikumpulkan. Sudah mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena belajar melihat video. Kemudian karena belajar sambil bermain. Bermain apa tadi? Bermain lempar dadu atau bermain monopoli aturan. Sama seperti main ulang tangga ya, yang sering kalian lakukan. Nah, Ibu ingin mengetahui perasaan anak Ibu tentang pembelajaran hari ini. Anak Ibu harus mengisikan lembar survei. Seperti biasa, ada 4 emoticon yang ada pada lembar survei yang kalian tunjukkan menggambarkan perasaan kalian pada hari ini. Jika kalian merasa senang, pilih emoticon yang sangat senang. Di sini ada 4 emoticon. Emoticon menangis artinya sangat sedih. Sangat sedih. Emoticon cemberut artinya sedih. Kemudian emoticon tertawa itu artinya biasa saja. Yang terakhir ada emoticon tersenyum, ada love, itu artinya kalian merasa sangat senang. Bisa baca deskripsinya, kemudian kalian pilih perasaan kalian bagaimana ya.
Ayo, tadi telur, sekarang berubah jadi ular. Perhatikan. Kelihatan Rino? Apa yang dilakukan ular? Makan daun. Supaya dia bisa bertahan hidup. Perhatikan. Nah, video tentang apa tadi? Kupu-kupu. Proses hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Mulai dari telur. Kemudian setelah telur, ulat. Setelah ulat, kepompong. Kemudian terakhir kupu-kupu. Sekarang ibu mau bertanya, kalian lebih suka ketika dia jadi ulat atau ketika dia jadi kupu-kupu? Semuanya. Ketika jadi kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu itu gimana perasaan melihat kupu-kupu? Senang. Cantik tidak kupu-kupu? Nah, kupu-kupu sebelum berubah menjadi cantik, sebelum dia bisa terbang, dia membutuhkan proses. Prosesnya panjang kan? Mulai dari telur, kemudian dia berubah jadi ulat. Ketika jadi ulat, ada tidak orang yang suka terhadap kupu-kupu itu? Tidak, karena ulat apa? Jijik melihat ulat. Nah, kemudian setelah dia jadi kupu-kupu, dia hinggap pada bunga-bunga yang bermekaran, maka orang-orang akan suka. Begitu juga dengan anak-anak ibu. Untuk dapat disukai oleh semua orang, disukai teman-teman, disukai orang tua, disukai oleh guru, kalian harus menjadi anak yang baik, bersikap sopan,
Wah, siap. Ambil.